Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Haji Nur Hamid MM. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Haji Muhammad Imam Muslihin MHI, dan semua adik mahasiswa, terutama khususnya program studi perbankan syariah yang berbahagia. Pada saat ini PPAK Pengenalan Budaya Akademik dilaksanakan dengan cara daring atau online karena masih dalam masa pandemi. Mudah-mudahan tetap semangat dan kami ucapkan ahlan wa sahlan fi FEBI IAIN Kediri. Mudah-mudahan ini awal perjuangan Anda dalam meniti pendidikan di kuliah, di bangku perkuliahan strata 1. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, program studi perbankan syariah berdiri pada tahun 2016. Dan pada saat ini semuanya adik-adik yang baru masuk berarti pada angkatan yang kelima. Sesuai dengan keputusan Menteri nomor 354 tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016. Adapun visi program studi perbankan syariah yakni unggul dalam keilmuan perbankan syariah di tingkat Asia Tenggara dengan memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan pada tahun 2035. Sesuai dengan visi, maka ada misi dengan tujuan, yakni menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang perbankan syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi, informasi yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perbankan syariah secara berkelanjutan berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang menjawab tentang kebutuhan dari lembaga perbankan itu sendiri. Selanjutnya, melaksanakan kerjasama dalam bidang perbankan syariah dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Dan tak terlepas dari menyelenggarakan tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi. Dari visi dan misi tersebut, dengan harapan dapat mencetak dari output program studi perbankan syariah, yakni menjadi praktisi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank, karena di luar sana masih banyak lembaga-lembaga keuangan selain bank, diantaranya ada Pegadaian Syariah, ada Koperasi Syariah, ada BMT, ada asuransi syariah, kemudian modal ventura syariah, dan lain sebagainya, sehingga dapat mencetak praktisi yang memiliki kepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan. Adapun profil tambahan dari lulusan dari perbankan syariah, yakni menjadi peneliti perbankan syariah, serta menjadi entrepreneur syariah, menjadi praktisi lembaga zakat, infak, sodako, dan wakaf atau ziswaf, serta menjadi konsultan bisnis dan keuangan syariah. Selama menjalani perkuliahan, maka ada kurikulum yang harus ditempuh dengan beberapa mata kuliah dengan paket SKS. Untuk semester 1, ini adalah paket yang harus ditempuh oleh semua
mahasiswa, yaitu ada sejumlah 22 SKS. Dan ini adalah awal perdana perkuliahan yang harus dilaksanakan, dan pastinya di semester 1 ini semuanya harus lulus dalam artian mendapatkan nilai yang baik sehingga dapat mengambil mata kuliah di semester 2. Dan ada beberapa mata kuliah yang merupakan prasyarat yang telah ditempuh di semester 1 yang menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah di semester selanjutnya. Terutama di semester 2, seperti mata kuliah bahasa Arab, maka prasyarat dari mata kuliah tersebut harus lulus atau mendapatkan nilai yang bagus, yaitu mata kuliah Basic Learning Quran atau BLQ. Kemudian ada Study Quran, juga sama, harus lulus BLQ-nya, cara pembacaannya, kemudian pemahaman dan lain sebagainya dalam kajian tentang Qurannya, terutama yang paling utama adalah cara membaca Al-Qurannya. Kemudian ada kajian teks Inggris, maka harus lulus dalam mata kuliah bahasa Inggris. Kemudian ada Qawaid Fiqhiyah, itu mata kuliah prasyaratnya ada usul fikih, kemudian praktek ibadah, maka di semester 1 fikih ibadah harus sudah terlampaui dengan baik. Namun sebelumnya jumlah SKS yang ada di perbankan syariah, mohon maaf ini tadi kelupaan di awal, itu ada 150 SKS yang harus ditempuh. Untuk yang di semester 1 itu 22 SKS, itu wajib untuk dipilih, dan juga di semester 2 sama, yaitu 22 SKS. Kemudian di semester 3, di sini ada pilihan tambahan jumlah SKS yang diambil, yaitu 24 SKS dengan catatan, dengan syarat nilai IP indeks prestasinya di atas 3. Maka dapat mengambil 24 SKS. Sedangkan di semester 3 SKS yang ditawarkan ada 22 SKS. Begitu juga di semester 3 ini ada mata kuliah prasyarat untuk bisa mengambil mata kuliah yang ada di semester 3. Contohnya produk dan operasional bank syariah. Ini harus lulus atau dapat memperoleh nilai yang bagus di semester 2, yaitu ilmu perbankannya. Kemudian ada mata kuliah akuntansi keuangan, maka prasyaratnya harus sudah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi. Begitu juga dengan manajemen keuangan, harus juga lulus pengantar akuntansi dan hadis ekonomi di semester 2-nya yang kemarin semester sebelumnya, yaitu harus sudah mengambil mata kuliah studi hadis. Begitu juga tafsir ekonomi, prasyaratnya harus lulus atau menempuh mata kuliah studi Quran. Kemudian ada fikih muamalah kontemporer di semester 4. Nah, ini di mata kuliah di semester 3 harus sudah mengambil mata kuliah dan kemudian bisa lulus dengan bagus nilainya, yaitu fikih muamalah. Kemudian ekonomi moneter dan kebank sentralan, ini juga hampir sama dengan mata kuliah produk dan operasional bank syariah, harus sudah menempuh mata kuliah ilmu perbankan. Kemudian ada mata kuliah manajemen sumber daya insani bank syariah, yakni harus sudah menempuh mata kuliah pengantar manajemen. Kemudian akuntansi bank syariah harus juga menempuh pengantar akuntansi. Kemudian ada ilmu ekonomi makro, maka di semester 3 sebelumnya harus sudah mengambil mata kuliah atau menempuh mata kuliah ilmu ekonomi mikro. Begitu juga dengan mikroekonomi Islam. Ini prasyaratnya juga sama, yaitu ilmu ekonomi mikro. Kemudian ada mata kuliah manajemen pemasaran bank syariah.
Ini dalam konsep marketing syariah, syaratnya adalah mata kuliah pengantar manajemen. Dan untuk di semester 4 yang terakhir ada mata kuliah kewirausahaan, yakni Anda harus sudah mengambil mata kuliah pengantar bisnis. Kemudian di semester 5 ada juga mata kuliah yang harus memenuhi prasyarat yang telah ditempuh di semester keempat, yakni manajemen JISWAF. Karena ini ada korelasinya ketika nanti persiapan magang di lembaga pengelolaan JISWAF, zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf. Ini kemudian ada mata kuliah manajemen resiko bank syariah. Ini ada prasyarat pengantar manajemen. Kemudian ada mata kuliah statistik. Ini prasyaratnya harus lulus dengan nilai yang bagus, yakni statistik 1. Ini harus diperkuat karena statistik ini termasuk mata kuliah yang sulit gitu ya. Kemudian makroekonomi Islam juga harus menempuh mata kuliah ilmu ekonomi makro. Kemudian ada manajemen dana bank syariah. Prasyaratnya harus pengantar manajemen. Kemudian aspek hukum bank syariah, ini prasyaratnya ilmu perbankan. Dan yang terakhir adalah manajemen pembiayaan bank syariah, juga harus lulus dengan prasyarat mata kuliah pengantar manajemen. Di semester 5 ini adik-adik mahasiswa akan menempuh magang praktek kewirausahaan. Nanti ada dosen pendampingnya, pembimbingnya ketika Anda magang di praktek kewirausahaan. Dan ada mata kuliah prasyarat yang harus telah ditempuh, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Baik, untuk di semester 6 ini juga ada beberapa mata kuliah yang memiliki prasyarat, yakni manajemen strategi bank syariah. Ini juga sama, harus menempuh mata kuliah pengantar manajemen. Kemudian ada magang yang kedua, yakni praktek pengelolaan JISWAF. Nanti Anda akan praktikum di beberapa lembaga pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah ditunjuk sebagai lembaga yang ditempati untuk magang. Ini menyebar baik di dalam kota Kediri maupun di luar kota Kediri. Jadi ada yang di Jombang, ada yang di Nganjuk, ada yang di Blitar, bahkan ada yang di Sidoarjo dan di Surabaya, dan lain sebagainya. Untuk semester 7, ini Anda waktu pemilihan konsentrasi di perbankan syariah ada 2, yakni konsentrasi manajemen keuangan bisnis syariah dan manajemen pemasaran bisnis syariah. Nanti ada mata kuliah pilihan, yaitu di sini tertulis ada 10 SKS yang harus ditempuh. Untuk konsentrasi manajemen keuangan syariah, itu ada mata kuliah yang pertama, konstruksi akad dalam transaksi syariah. Kemudian yang kedua, manajemen keuangan syariah. Yang ketiga adalah konsep dan teknik bagi hasil, karena nanti lebih berperan di lembaga perbankan, jadi perhitungan dari nisbah bagi hasil dan sebagainya nanti dikupas tuntas di mata kuliah konsep dan teknik bagi hasil. Kemudian ada mata kuliah manajemen keuangan lembaga syariah. Dan yang terakhir analisis laporan keuangan syariah. Dan yang selanjutnya yakni KKN, kuliah kerja nyata. Dan juga kisah kasih nyata. Gitu ya. Terus kemudian ada konsentrasi yang kedua, yakni konsentrasi manajemen pemasaran syariah. Yang pertama mata kuliah Islamic e-Business. Jadi karena serba elektronik, maka kita akan lebih fokus mengkaji tentang bagaimana cara berbisnis secara online,
ya, karena dengan media internet, kemudian media sosial dan lain sebagainya. Kemudian ada entrepreneur marketing. Ini dari pemasarannya. Kemudian ada komunikasi bisnis Islam, kemudian ada perilaku konsumen, dan yang terakhir public relation. Ini kemudian dilanjutkan untuk yang konsentrasi manajemen pemasaran syariah ditutup dengan KKN. Nah, karena pada saat sekarang masih pandemi, maka KKN yang dilaksanakan di IAIN Kediri dengan KKN-DR, yakni KKN dari rumah. Kemudian di semester 8 ini ada magang yang terakhir, yakni praktikum di lembaga perbankan syariah. Ini ada prasyaratnya, harus sudah menempuh magang 1 dan magang 2. Jadi tolong perlu diperhatikan ya. Magang 1 dan magang 2 adalah prasyarat dari pelaksanaan magang 3, yakni waktu praktikum di lembaga perbankan syariah. Anda nanti akan menjadi praktisi perbankan syariah, nanti jadi bankir. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti Anda bisa berkiprah dan dapat menjadi praktisi di lembaga perbankan syariah tersebut. Kemudian yang terakhir, ya ini Bapak grand finalnya, ada tombak utamanya di terakhir puncak dari mata proses perkuliahan di strata 1, yakni penulisan skripsi dengan nilai bobot SKS 6. Jadi ini tolong untuk bisa dipersiapkan semaksimal mungkin dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya biar Anda nanti lulus tepat waktu. Tidak lebih dari 5 tahun atau 10 semester. Karena maksimal memang 14 semester. Tapi Bu Sulis harapkan untuk prodi perbankan syariah jangan sampai ada yang melebihi dari 14 SKS. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, raihlah asa nanti menuju cita-cita. Mudah-mudahan dengan bergabung di FEBI, terutama di perbankan syariah, nanti Anda akan bisa menjadi orang yang senantiasa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.